Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Sebelum Ibu lanjutkan materi tentang pecahan, Ibu akan mengingatkan kembali tentang berbagai macam pecahan. Ada berapa macam pecahan? Yaitu ada pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang soal cerita pecahan. Bagaimana menyelesaikan masalah operasi hitung campuran tentang pecahan? Nah, kita harus memahami soal cerita. Dalam memahami soal cerita, kita harus membacanya dengan baik-baik. Pahami setiap kalimat apa maksud dari soal yang dimaksud. Setiap berhenti satu kalimat, kalian pahami. Kemudian baru masuk kalimat berikutnya. Demikian seterusnya dalam membaca soal cerita. Baiklah, kita mulai dengan penjumlahan berbagai macam pecahan. Ketika kita bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan berbagai macam pecahan, maka ubahlah ke dalam pecahan desimal. Contohnya, 1. Ibu membeli persediaan tepung terigu 31/2 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Nah, di sini awal persediaan adalah 31/2, kemudian membeli berarti ditambah 0,75. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3/5 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Nah, di sini kalimat matematikanya adalah 31/2, membeli berarti ditambah 0,75, kemudian ada sisa berarti dikurang 3/5 kg. Di sini ada penjumlahan pecahan campuran, desimal, dan biasa. Maka semua diubah ke dalam pecahan desimal. 31/2 berarti 3,5 ditambah 0,75 dan 3/5 berarti 0,6. Maka dikurangi 0,6. 3,5 ditambah 0,75 hasilnya 4,25. Kita kurangkan 0,6 sehingga hasilnya 3,65. Jadi sisa atau banyaknya tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue adalah 3,65 kg. Yang kedua adalah perkalian berbagai macam pecahan. Kita ingat kembali kalau perkalian pecahan, alangkah baiknya diubah ke dalam pecahan biasa. Contoh, ibu mempunyai uang Rp200.000. 30% dari uang ibu digunakan untuk membeli alat tulis. 1/5 dari uang ibu digunakan untuk membeli kue. Sisa uang ibu sekarang adalah, nah penyelesaiannya adalah kita cari dulu. Untuk membeli alat tulis adalah 30%. Berarti 30% kali 200.000. Artinya 30/100 kali 200.000. Yaitu hasilnya Rp60.000. Kemudian beli kue 1/5. Nah 1/5 dari uang ibu berapa? 1/5 kali 200.000. Berarti 40.000. Nah sisa uang ibu sekarang adalah awal mula 200.000. Kemudian kita kurangi 60.000, kita kurangi lagi Rp40.000. Hasilnya sisa uang ibu sekarang ada Rp100.000. Contoh soal berikutnya, Dewi memiliki 2 utas tali plastik sepanjang 1,5 meter dan 3/4 meter. Ia menggunting tali tersebut menjadi 9 bagian yang sama panjang. Berapa meter panjang setiap tali hasil guntingan tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah 2 utas tali. Ini artinya 1,5 ditambah 3/4. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian dipotong menjadi 9 bagian sama. Artinya dibagi 9. Jadi, dalam kurung 1,5 ditambah 3/4, kemudian dibagi 9. Nah, ini yang dalam tanda kurung kita jadikan pecahan desimal.
1,5 ditambah 0,75 sama dengan 2,25. Kemudian 2,25 dibagi 9. Ingat kalau membagi pecahan lebih mudah diubah ke pecahan biasa. Maka 2,25 itu diubah dulu menjadi 21/4 pecahan campuran. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa 9/4. Nah 9/4 kita bagi 9. Artinya apa? Pembagian berubah menjadi perkalian. Berarti 9/4 dibagi 9 artinya 9/4 kali 1/9. Yaitu hasilnya 1/4. Jadi panjang tali setiap talinya adalah 1/4 meter. Perhatikan cara berikut. Nah 1,5 ditambah 3/4 dibagi 9. 1,5 ditambah 3/4 itu adalah 0,75. Kemudian kita bagi 9. Kita jumlahkan dahulu 1,5 ditambah 0,75 adalah 2,25. Kita bagi 9. Kemudian 2,25 kita ubah ke pecahan campuran yaitu 21/4. Kita bagi 9, kemudian 21/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9/4. Karena pembagian maka berubah menjadi perkalian. 9/4 kali 1/9. Nah, 9 dengan 9 kita bagi coret habis ya, berarti tinggal 1/4. Jadi panjang setiap utas talinya adalah 1/4 meter. Serba-serbi pecahan. Yuk kita review kembali tentang pecahan. Perhatikan tabelnya. Di situ ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan desimal. Nah, pecahan biasanya adalah 3/5. Nah, titik-titik di pecahan desimal akan kita isi, kita ubah 3/5 yaitu 3 dibagi 5. Tidak bisa, kemudian kita tambahkan 0 menjadi 30. Karena tambahkan 0 atas menjadi 0, nah 30 dibagi 5 berapa? 6. Taruh di atas, kemudian 6 kali 5 hasilnya 30, taruh kembali di bawah, kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,6. Kemudian pecahan desimal diketahui 0,9. Ingat satu angka di belakang koma adalah per 10, maka dibaca 9/10. Sudah sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan kembali. Kemudian pecahan desimalnya adalah 0,30, artinya 2 angka di belakang koma per 100. Berarti dibaca 30/100. Ini disederhanakan dibagi 10/10 sehingga hasilnya 3/10. Yuk lihat berlatih matematika. Nah di sini lihat tabelnya, pecahan biasa dari 2/5 akan kita ubah menjadi persen. Ingat, mengubah ke persen tinggal kita kalikan 100%. Berarti 2/5 kali 100%. Nah 5-nya kita bagi 5 yaitu 1. Kemudian 100 dibagi 5 berapa? 20. Maka kita kalikan pembilangnya 2 kali 20 sama dengan 40%. Sedangkan pecahan campuran 1,25 akan kita ubah menjadi persen, maka 1,25 itu dibaca 125/100. Kita kalikan 100%, maka 100 kita coret, kita bagi 100 hasilnya 1. Yang atas juga kita bagi 100 hasilnya 1. Maka tinggal 125 kali 1 sama dengan 125%. Setelah memahami pembahasan tentang soal cerita yang berkaitan dengan pecahan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 3 soal dalam tabel dan 2 soal cerita. Untuk soal cerita nomor 4 dan nomor 5, silakan buka buku matematikanya halaman 56. Kerjakan dengan menggunakan caranya. Ingat ya, jangan lupa. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kemudian kerjakan soal yang diberikan dengan baik. Setelah selesai, kirimkan jawaban ke wali kelas masing-masing. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap bersemangat, giat berlatih, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.